Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Dan apa kabar para smart viewers? Semoga sehat-sehat selalu dan ada yang beda tentunya kalau kalian lihat nih ya. Settingannya tuh kayak di kamar gitu. Kenapa sih? Kok beda sih settingannya di kamar gitu? Lihat dari baju, lihat dari screen akan ngebahas Doraemon Stand By Me yang kedua. Nah, kenapa settingannya kayak di kamar tuh? Karena nonton Doraemon tuh berasa di rumah sendiri. Jadi Doraemon itu udah kayak teman di rumah. Hari ini gue akan ngebahas Stand By Me 2 Doraemon yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 19 Februari 2021. Dan udah bisa dipesan tiketnya. Kalian bisa langsung nonton aja sama gebetan, pacar, orang tua gitu, istri, anak, semua boleh banget karena ini semua umur banget segmentasinya. Dan masih didirect sama Takashi Yamazi dan Ryuichi Yagi. Nah, jadi dia juga salah satu director yang ngedirect Stand By Me yang pertama. Jadi yang kedua masih didirect sama sutradara yang sama dan tentunya punya cerita yang berbeda gitu. Kalau yang di pertama kita tahu itu tentang pertama kali pertemuan antara Doraemon dan Nobita, di mana mereka bertemu dan akhirnya sempat berpisah. Itu wah gila, rasa bawang banget sih. Gue nggak tahu kenapa nonton Stand By Me pertama itu udah kayak nangis-nangis gimana gitu. Dan yang kedua lagi-lagi nih bener-bener mengandung bawang juga gitu. Jadi menurut gue kalian wajib banget nonton di bioskop. Udah bisa langsung dipesan tiketnya dan nonton 19 Februari 2021. Dan sebelum masuk, thanks to CGV Indonesia yang udah ngasih kesempatan screening pertama untuk Binus TV. Jadi gue bisa nonton Stand By Me 2 itu di minggu lalu ya, dua atau seminggu lalu. Itu keren banget gue nonton di bioskop. Atmosfernya pada ketawa, pada sedih, pada nangis, dan di ending pada tepuk tangan. Karena ya menurut gue ini adalah salah satu film yang bikin kalian nostalgia, flashback 10-20 tahun lalu gitu bersama Doraemon. Perasaan gue setelah nonton film ini gak tahu ya, perasaan gue setelah nonton film ini tentu flashback, itu yang pertama. Nostalgia itu pasti, happy itu pasti, sedih udah pasti sedih banget. Karena menurut gue kita tuh sebagian dari mungkin smart viewers itu adalah grow up with Doraemon gitu. Dari kita kecil, dari kita remaja sampai kita sekarang, sampai gue sekarang pun gitu masih suka nonton Doraemon. Karena dari kecil kita udah disuguhin setiap minggu nonton di TV gitu. Nah, sedikit cerita aja, gue tuh sampai yang namanya pura-pura tidur biar nggak diajak ibadah buat nonton Doraemon doang. Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Tapi itu salah satu pengalaman gue dulu yang saking gue sukanya sama Doraemon, ya gue bisa melakukan segala cara untuk nonton kartun ini gitu. Apalagi buat kalian yang juga grow up with Doraemon juga pasti ngerasa nih ketika nonton ini tuh kalian udah nggak peduli sama ceritanya itu mau dibentuk kayak gimana, mau misalnya ada plot twist atau apapun tuh kalian pasti nggak terlalu memperdulikan itu. Yang kalian pengen nonton di bioskop adalah dateng nonton Doraemon, mengenang masa lalu. Entah good or bad dari segi ceritanya, pasti kalian akan bilang bagus nonton Doraemon begitu. Dan mungkin gitu, ini kan mengambil premis atau sinopsisnya ini kan Nobita nih menemukan sebuah boneka yang itu mengingatkan dia kepada neneknya gitu. Dan dia pengen banget bertemu sama neneknya untuk sekali lagi gitu. Karena waktu terakhir dia ketemu kan tuh masih kecil banget. Mungkin kalau dilihat tuh kayak masih TK gitu mungkin. Dan neneknya tuh selalu ngelindungin dia, selalu menyayangi dia gitu, support dia apapun itu. Tapi Nobita sekarang itu udah besar dan dia nggak bisa bertemu sama neneknya lagi karena neneknya udah wafat gitu. Dan dia pengen nih permintaannya ke Doraemon, bisa nggak sih kita ketemu sama nenek Nobita lagi, dan mengabulkan keinginan neneknya, yaitu salah satunya adalah pengen ngelihat Nobita tuh menikah gitu. Ya petualangan simple gitu. By the way, ini review nggak bakal spoiler, jadi aman banget, tenang aja, nggak perlu takut atau skip gitu karena nggak bakal spoiler. Kurang lebih itu sinopsisnya. Dan gue ngerasa dari kecil tumbuh bersama Doraemon, nonton Doraemon dari kecil. Sekarang gue nonton adalah di umur yang udah 20 sekian gitu. Itu ngerasain banget gimana kita nonton Nobita udah besar dan kita juga udah besar gitu. Jadi kayak kita bertumbuh bareng si Nobita ini. Apalagi diceritain adalah Nobita nikah sama Shizuka gitu. Mungkin aja ada juga sebagian orang yang nonton bareng anaknya dan bareng istrinya yang kayak, wah dulu kita masih kecil nonton Doraemon dan sekarang kita udah nikah nih sama kayak Nobita. Atau mungkin bawa anaknya, sepupunya untuk mengenalkan sama karakter Doraemon ini. Karena karakter Doraemon ini menurutku cukup melegenda banget. Dia tuh udah, ini film yang perayaan
ke 50 tahun Doraemon. Dan wow, 50 tahun. Berapa banyak anak kecil, berapa juta anak kecil yang terinfluence, yang berimajinasi waktu kecilnya bersama Doraemon. Gila nggak? Ini salah satu karakter yang menurut gua the best banget, dan dijadiin sebuah film yang kita tunggu-tunggu, Stand By Me 2, itu makin apa ya, aduh, gua sulit mendeskripsikan kata-kata, tapi bener-bener kalian harus nonton ini. Nah, jadi kalau reviewnya itu sebenarnya nggak perlu banyak review lah ya, karena nonton Doraemon tuh sama aja kayak nonton SpongeBob, Shinchan, dan kartun masa kecil kita yang tadi gue bilang. Kita bakal nerima apapun dari bentuk segi cerita, visual, misalnya pengisi suara atau apapun itu, pasti kita akan terima aja. Dan menurut gue Doraemon selalu memberikan unsur elemen sedihnya. Gue nggak tahu kenapa di Stand By Me 1 sedih, di Stand By Me 2 sedih, dan soundtracknya pun gue akuin soundtracknya gue suka banget. Gue sangat amat suka sama soundtracknya karena gue nggak ngerti sebenarnya ya bahasa Jepangnya, tapi itu bisa kena aja sama filmnya, bisa nyatu gitu kan. Banyak tuh film sama soundtrack tuh nggak kawin gitu, ibaratnya nggak match gitu, tapi di sini tuh bener-bener match banget. Mungkin kalian masih terngiang-ngiang sama soundtrack Stand By Me 1, dan gue yakin di Stand By Me 2 kalian tuh akan lebih kerasa lagi. Dan ketika kalian nyampe rumah tuh kalian mungkin akan cari soundtrack ini apa. Nah, itu film yang bagus adalah film yang lengkap menurut gue, paket lengkap. Kalian bisa pulang dengan perasaan nostalgia gitu, kalian bisa ngebawa cerita yang bisa kalian sharing ke teman-teman kalian, musiknya juga bisa kalian nikmatin juga. Jadi sebenarnya secara nggak langsung ya, kita tuh udah dikenalin sama konsep time travel sama si kartun Doraemon ini. Gue baru ngeh dan baru sadar banget, ini adalah salah satu kartun yang sebenarnya kompleks banget. Dia mainin waktu, tapi kita yang masih kecil bisa nikmatin, bisa paham, bisa berimajinasi. Itu tuh menurut gue ini salah satu kartun yang di Stand By Me 2 ini kita bisa ngeliat juga kalau dulu kita berimajinasi masih kecil tuh bisa ke masa lalu, bisa ke masa depan. Itu karena Doraemon gitu. Dan kita di film ini tuh diingatkan lagi, kita dikasih flashback di mana Giant masih ada sedikit ngebully Nobita, perannya Doraemon, Nobita yang nilainya 0. Wah, itu gue ngerasa bener-bener ketarik banget, ketarik dalam arti bener-bener into banget sama filmnya, yang kayak senyum-senyum sendiri aja. Nggak tahu kenapa, wow, Stand By Me 2, Stand By Me 1 dan Stand By Me 2 itu menurut gue harus banget berjalan jadi Stand By Me 3, Stand By Me 4, dan Stand By Me 5 ataupun kesekian gitu. Karena cerita Doraemon adalah cerita yang bisa dieksplor sejauh apapun. Gue juga berharap banget, nggak tahu kenapa Stand By Me 2 itu ngebuka jalur untuk kartun-kartun nostalgia yang kita di era kita tuh bisa ngebuka banget dan bisa ngasih jalan banget. Mungkin kayak kemarin Sponge on the Run itu di Netflix bagus banget. Doraemon Stand By Me 2 sekarang, dan mungkin nanti ada, gue nggak tahu, mungkin Shinchan atau Digimon. Oh, Digimon udah ada gitu di tahun 2020. Nah, itu tuh bener-bener ngebuka jalur banget untuk kartun-kartun yang akan misalnya mau dibuat kayak animasi 3D. Kan Doraemon jatuhnya animasi 3D kan gitu. Dan mungkin waktu di Stand By Me 1 jadi pertanyaan besar kayak, wow, ini gimana nih Doraemon yang biasa kita tonton kan kartun nih, sekarang 3D, apakah akan bagus, apakah akan bla 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 bla. Tapi wow, di sini membuktikan dan dia bisa berdiri, bisa bertahan sampai Stand By Me 2. Itu suatu hal yang menurut gua sulit didapatkan gitu. Kurang lebih itulah review lengkapnya. Kalau ditanya, Bang, milih Stand By Me 1 apa 2? Jujur pribadi banget, gue milih Stand By Me 1. Kenapa? Gue selalu ada alasannya nih. Ini opini pribadi gue ya. Karena Stand By Me 1 tuh bener-bener ceritanya itu kuat banget, kena banget, dan gak tau kenapa kemasannya lebih menarik. Tapi kalau Stand By Me 2 ini, menurut gue pribadi adalah ceritanya itu lebih ke fan service banget, dimana ya udah kita dibawa nostalgia aja gitu, tapi nggak ada elemen of surprise atau elemen yang buat kita, wow, ini suatu hal yang baru gitu, tapi tetap bisa kita nikmatin. Gue tetap suka yang tadi gue bilang, apapun bentuknya kita pasti bakal nikmatin dan bakal terima aja gitu. Dan contohnya ya di Stand By Me 2 ini. Kalau ditanya scoringnya untuk Doraemon Stand By Me 2 8/10. Kalian wajib banget nonton ini di bioskop. Kenapa? Karena menurut gue protokolnya juga bagus banget gitu. Kita memenuhi protokol-protokol kesehatan yang akhirnya pas nonton tuh kalian bisa nikmatin experience-nya yang mungkin gak akan kalian dapetin ketika kalian nonton di platform streaming. Jadi ya menurut gue wajib banget Stand By Me 2 19 Februari 2021 wajib banget nonton di bioskop. Kurang lebih kayak gitu review film Stand By Me 2 Doraemon. Thank you banget smart viewers udah nonton sampai detik ini. Dan buat kalian nih, jangan lupa komen-komen, jangan lupa juga reviewnya taruh di kolom komentar gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Movie Freak. Follow sosial medianya, ada Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Gua tunggu reviewnya dari kalian semua. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!